Shalom saudara-saudara, selamat jumpa kembali. Saya percaya harapan yang kita sudah naikkan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Jangan pernah putus asa saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, dan percaya imani perlindungan Tuhan nyata untuk kita dan keluarga kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu kita berdoa dan buka hati untuk Roh Kudus masuk di dalam setiap hati dan pikiran kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Engkau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan segenap hatiku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Inilah penyembahan yang kami boleh naikkan di hadirat-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan, dan biarlah sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan satu ayat di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak penderitaan di zaman sekarang yang kita boleh alami. Sebab firman Tuhan berkata, semakin hari dunia bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Dan pastinya banyak penderitaan yang terjadi, baik keadaan ekonomi, keadaan sakit, ataupun penderitaan dalam setiap problem rumah tangga yang tidak stabil. Kita ada sampai sekarang bukan berarti bebas dari penderitaan, tetapi kita semua sama mengalami penderitaan dan pergumulan hidup masing-masing. Sebab itu kita memiliki harapan yang pasti. Jadi saudara-saudara, penderitaan yang sekarang kita boleh alami ada seizin Tuhan untuk meningkatkan iman kita, untuk kita menjadi lebih kuat. Jadi kalau ujian yang kita boleh terima dari Tuhan, Tuhan punya rencana untuk setiap kita masing-masing. Ada ujian, ada cobaan, dan ada keberhasilan. Dari ujian itu, bila kita lolos dalam prosesnya Tuhan, kita akan mencapai kemenangan. Lalu di sini adalah bagaimana kita harus, mengapa kita memiliki harapan yang pasti pada Tuhan, dan mengapa kita harus terus berharap pada Tuhan. Di sini ada beberapa poin yang saya akan bagikan. Mengapa kita harus terus berharap pada Tuhan? Yang pertama adalah Allah turut bekerja. Bekerja bersama-sama bukan berarti kita kerja sendiri atau Tuhan kerja sendiri, tetapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Masalah, berkat, mujizat itu adalah urusannya Tuhan. Jadi yang pertama adalah Allah turut bekerja. Bagian kita adalah berdoa. Bagian Tuhan menggenapi setiap doa-doa yang kita naikkan. Nah, bagaimana itu bisa berhasil? Yaitu iman kita sendiri. Jadi pada saat kita datang pada Tuhan, kita berdoa, imani bahwa kita sudah menerima. Jadi Allah akan bekerja dengan sempurna atas doa-doa kita. Tetapi pada saat kita berdoa, kita ragu bagaimana Tuhan bisa bekerja. Jadi yang pertama, bagaimana kita terus berharap dan memiliki harapan yang pasti. Yang pertama adalah Allah turut bekerja di dalam setiap masalah kita. Allah turut bekerja di dalam setiap persoalan kita. Iman kita lah yang akan menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Allah turut bekerja dalam segala hal. Itu berarti di setiap aspek kehidupan kita. Jangan melihat prosesnya, tapi lihatlah janji Tuhan. Jangan fokus dengan prosesnya, tetapi lihatlah masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Saat kita sudah melewati setiap proses pergumulan dan penderitaan, kita akan menjadi pemenang. Jadi yang kedua adalah Allah turut bekerja di dalam segala hal. Itu berarti setiap aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, Dia akan bekerja. Kita harus memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan, hati yang sama dengan hatinya Tuhan. Jadi apapun yang kita alami sekarang, apapun pergumulan dan penderitaan yang kita alami sekarang, ingatlah Allah bekerja bersama kita hingga sampai saat ini. Jadi saudara-saudara, Allah turut bekerja di dalam segala aspek hal kehidupan yang kita boleh alami. Ya, itu yang kedua. Dan ketiga adalah Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Pastinya kebaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa yang terbaik bagi Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Percaya dan imani bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, tidak mungkin Allah kita bekerja untuk melakukan kecelakaan bagi kita. Tetapi pada saat kita mengalami proses, kesannya Allah itu seolah-olah membiarkan kita. Tidak, saudara-saudara, kita harus lalui proses itu agar kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat atas hidup kita. Dan semua yang kita boleh alami adalah mendatangkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, kalau kita menghadapi ujian, kalau kita menghadapi cobaan, jangan berpikiran negatif dengan Tuhan, tetapi lihat di balik semua itu, semua yang Dia lakukan untuk kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita jangan melihat apa yang di depan, tetapi di balik masalah itu ada rencana-rencana Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kita. Saudara-saudara, masa pandemi ini memang banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang jatuh. Tetapi kalau kita bersandar, kita serahkan pada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mendatangkan kebaikan, yang turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Taruh harapan kita pada Tuhan. Bagian kita berdoa dan bagian Tuhan menggenapi, menjawab doa-doa kita. Dan iman kitalah yang bermain di dalam hal ini semua. Kalau iman kita kuat, kalau iman kita yakin, semuanya akan terjawab. Tapi kalau kita tidak mempercayai Tuhan dan iman kita rendah ataupun bimbang, doa itu tidak akan pernah terjawab. Jadi saudara-saudara, izinkan Tuhan Allah kita bekerja atas kehidupan kita dan keluarga. Percaya saudara-saudara, apa yang Dia boleh perbuat dalam hidup kita mendatangkan kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tetap setia pada Tuhan, untuk pegang janji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau bekerja dalam suatu rencana yang indah untuk kami masing-masing anak-Mu Tuhan. Kami percaya virus ini tidak membuat kami menjadi lemah, tetapi kami menjadi kuat bersama Tuhan. Dan kami bisa melalui semua proses ini dengan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan tinggalkan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, agar semua ini segera selesai. Ekonomi bangsa kami dipulihkan, semua virus penyakit virus corona ini hilang di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Dan tidak ada lagi di bangsa kami maupun di seluruh dunia. Berkati mereka Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa-doa yang boleh hamba-Mu naikkan. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, cinta
kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mari kita percaya, katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.